Jadi di pertemuan ini kita ke pertemuan yang hari Selasa dulu ya. Kita bayar itu dulu, kemudian nanti pertemuan selanjutnya. Supaya sinkron. Baik Kak, mulai ya. Jadi di pertemuan kali ini kita menggali lebih dalam terkait library PyQt-Pipe dengan melakukan pembuatan aplikasi memory card begitu. Ini bukan penyimpanan, ini sama seperti yang kemarin, itu hampir bentuknya tanya apa pilihan ganda ada opsinya. Tetapi bedanya itu nanti di bagian di sini mempunyai tombol untuk menjawabnya begitu. Oke, jadi ini tampak produk akhir yang akan kita buat nanti, Bas. Lihat nggak? Ya, Nah, jadi kalau yang kemarin tuh kan nggak ada tombol answer-nya ya. Jadi itu kita hanya disuruh langsung untuk mengklik aja gitu. Nah, sekarang kita coba tambahkan tombol answer di bawahnya. Kemudian ada yang lebih canggih lagi. Saat jawaban kita benar, itu akan muncul tulisan seperti ini. Dan saat salah muncul tulisan seperti ini. Begitu. Oh, saat salah muncul jawaban yang benar begitu di sini. Oke? oke Kak, oke. Nah, selanjutnya ini dari sisi teknisnya bahwa aplikasi memory card itu dibagi menjadi dua. Yang pertama secara fungsional, yang kedua dari sisi grafisnya atau user interface-nya sendiri gitu. Nah, dari sisi fungsional itu nanti kita akan mencoba membuat struktur data untuk menyimpan pertanyaannya dan jawabannya. Kemudian dari sisi fungsional ini juga ada modul acak untuk menampilkan pertanyaan acak. Makanya kita membutuhkan modul random nanti gitu. Kemudian user interface-nya sendiri yaitu pertama kita buat formulir pertanyaannya, kemudian bentuk hasil dan tampilan jawaban yang benar. Kemudian kita tambahkan ini yang penting tombol jawab, kemudian tombol pertanyaan selanjutnya. And then after that kita mengganti satu pertanyaan dan pertanyaan yang lain. Begitu. Jadi setelah menjawab muncul pertanyaan yang lainnya begitu. Nah, kurang lebih nanti tampilan akhirnya seperti ini. Tetapi, ya, jadi tujuan hari ini ya merencanakan pekerjaan pada aplikasi memory card dan mengembangkannya. Kemudian di pertemuan ini kita akan belajar yang pertama tata letak dan jenis widget lagi dengan menggunakan PyQt, kemudian mempelajari opsi baru untuk mengatur kontennya. Dan terakhir membuat aplikasi antarmuka berjudul kartu memori atau memory card. Nah, sebelum itu Kak ingin mengulas kembali bahwa aplikasi berjendela itu adalah program komputer yang berinteraksi dengan pengguna melalui antarmuka grafis. Yang komponen-komponennya itu ada tiga, itu Bas ya. Yang pertama jendela, kemudian elemen kontrol yang disebut widget, dan yang terakhir itu ada jendela opsional atau tambahan. Bentuknya gimana, Kak? Bentuknya seperti ini. Jadi ini secara keseluruhan, ini jendela utamanya. Kemudian widgetnya itu yang ini, yang bukan yang kotak kecil ini. Ini hanya opsi tambahan untuk memperbagus atau memperindah tampilan dari aplikasinya. Begitu, Bas. Nah, kemudian modul-modul yang kita pakai sama ya, seperti kemarin. Untuk dari Qt Core-nya itu kita import nanti QWidget sendiri, di mana QWidget itu kita import application, widget, label, QP box layout, QH box layout, QPush button, dan lain sebagainya. Gitu. Nah, sekarang saya ingin bertanya nih ke Bastian. Halo? Masih ingat, Bas, eh, kira-kira nih, kalau tampilannya seperti ini. Ups, sebentar ya. Oh, oh bentar deh, Bas. Nah, Kak mau ingatkan lagi nih ke Bastian bahwa untuk membuat aplikasinya, Bas, ingat kita perlu memanggil kelas Q application. Oke?
Nah, kemudian untuk jendela aplikasinya Q widget karena jendela itu memang widget gitu ya. Terus judulnya pakai Q label, tombolnya ingat pakai Q push button gitu ya. Kemudian tombol saklarnya. Nah, ini yang baru yang tidak ada kemarin itu kita menggunakan Q radio button. Gitu Mas ya. Jadi Ya. itu yang baru di sini gitu. Kemudian selain itu yang harus diingat adalah ada tulisan QP box layout. Ini artinya apa? Ini konstruktor yang membuat garis vertikal, Bas. Jadi nanti contohnya di sini nih. Nah, dia yang membuat garis-garis ini gitu. Ini aplikasinya tidak nampak seperti ini ya, tapi tampilannya seperti ini, tapi kita perlu mengatur QP box layoutnya gitu. Dia tata letak vertikalnya gimana, horizontalnya gimana. Gitu ya. Kemudian ada modul Qt dot line center. Nah, ini untuk meletakkan widgetnya di bagian mana. Kalau line center itu berarti tulisannya nanti di tengah-tengah gitu ya. Nah, kemudian ini untuk set layout ini untuk menambahkan garis yang dihasilkan ke jendela. Artinya ini menginstansiate-nya P-line sama dengan QP box layout kita buat dia dalam bentuk variabel, maksudnya gitu. Kemudian ketika kita ingin tambahkan hal ini, garis vertikal ini ke widget kita atau jendela kita, kita menggunakan perintah dot set layout P-line. Begitu, Bas ya? Mm-mm. Oke, nah ini bentuk aplikasinya bisa seperti ini, tapi nanti di contohnya itu agak berbeda ya. Nah, ini penjelasan-penjelasannya, Bas ya. Nah, jadi memori kartu sendiri adalah sebenarnya sama aja ya kayak kemarin itu aplikasi untuk menampilkan tanya jawab gitu. Tapi di sini kita hanya menambahkan tombol untuk menjawabnya gitu. Nah, yang perlu diketahui adalah ini apa namanya ya? Garis pembelajaran untuk memory card itu sendiri, Bas. Jadi di pertemuan ini kita akan membahas dua hal nih. Yang pertama menampilkan formulir pertanyaan, yang kedua menampilkan formulir tanggapan. Begitu ya. Dua hal ini yang akan kita pelajari di pertemuan ini. Begitu. Nah, untuk ulasan kembali, Bastian masih ingat apa-apa ini? Yang ini namanya apa? Kita menggunakan apa? Hah? Kita menggunakan modul apa kalau membuat judulnya? Q, Q label ya. Q, ya ke label. Nah, kalau ini yang baru menampilkan jawabannya itu Q radio button. Nah, sekarang yang ini, Bastian mungkin agak tidak familiar sama yang ini. Yang ini yang akan kita bahas, ini merupakan sekaligus lekukan gitu, seperti kayak tiga dimensi gitu. Sama yang ini. Ah, kalau yang ini masih ingat nggak, Bas? Dia ada tombol-tombolnya gitu. Ya, Apa namanya? Q, answer push. button. Iya, jadi namanya kalau ada tombol-tombolnya ini namanya Q push button. Oke, Oke. udah mantap. Nah, ini sekarang kita perkenalan sama bentuk lekukan yang baru ini ya seperti kayak gambarnya nanti tiga dimensi ya kalau aslinya. Itu namanya Cube Group Box ya. Jadi dia menempatkan semua opsinya atau pilihannya itu dalam sebuah box tertentu gitu. Namanya Cube Group Box. Gitu ya, Bas ya. Oke. Ya, oke. Nah, sekarang ini bentuk codingannya ya pertama kita harus membuat variabel, kemudian panggil kelasnya gitu ya. Dengan QGroupBox apa tulisan yang ingin kita tampilkan gitu. Kemudian ini membuat saklar di mana QHBox layout ini nanti dia akan membuat tata letak garis secara horizontal. Ya, namanya juga garis ya. Kemudian add widget ini kita tambahkan saklar ke dalam atau ke jendelanya gitu. Nah, sekarang radio group box yang merupakan variabel dari ini kita tampilkan di tata letak konten grupnya begitu. Nah, kurang lebih nanti tampilan akhirnya itu seperti ini, Mas ya. Oke. Nah, kemudian sekarang ini bentuk garis tata letak. Jadi
Halo, Bas? Halo? Nah, ini bentuk garis tata letak ya, Bas ya. Jadi yang pertama ada garis tata letak satu, ya. Jadi Ya. kemudian tata letak dua, kemudian tata letak tiga. Nah, ini yang Kak ingin kasih tahu adalah nanti kita perlu men-setting atau mengatur garis tata letaknya itu berapa. Kalau tiga, maka bentuknya seperti ini gitu. Gitu ya. Mm-mm. Kalau empat berarti ada tambahan di sini gitu. Kalau lima dan seterusnya ada tambahan ke bawah. Begitu. Nah, kemudian itu secara horizontal. Sekarang tata letak utama yang vertikalnya disebut QP box layout. Ini bentuknya kurang lebih seperti ini, Bas ya. Dia kayak Mm-mm. memotong bagian memory card-nya gitu. Nah, kemudian gimana codingannya, Kak? Codingannya kurang lebih seperti ini. Jadi, yang pertama kita buat eh apa namanya? Kotak untuk jawabannya. Katakanlah labelnya bernama answer option gitu ya, atau pilihan jawaban. Nah, itu nanti munculnya di sini, Bas ya. Mm. Jadi ya grup box itu nanti munculnya di sebelah sini gitu. Nah, kemudian yang bagian ini nih, RBTN 1, RBTN 2, 3 sampai 4 ini nanti akan muncul sebagai opsi yang akan kita pilih. Munculnya di bagian boxnya. Munculnya di bagian boxnya atau kotak yang sudah disediakan. Nah, kemudian layout answer ini adalah bentuknya ya. Tolong yang ini yang pertama answer satu itu horizontal ya. Kemudian yang kedua QP box layout. Yang ketiga QP box layout. Jadi maksudnya yang pertama itu horizontal ya. Jadi begini, kemudian atur dia answer 2 dan 3 itu seperti ini gitu. Nah, oke. Nah, kemudian ada di sini layout answer 2 dan 3 dan satu itu tolong tambahkan ke widget ya supaya dia tampilnya seperti ini gitu. Makanya kita perlu dot add widgetnya itu fungsinya untuk menampilkannya gitu Bas ya. Oke, Mm. clear? Nah, sekarang juga untuk bagian add layout dan add layout buat yang answer 2 dan 3 artinya yang ini ya kita disuruh menampilkannya di sini gitu. Oke. Nah, ini dia untuk penjelasan mungkin secara ringkasnya ya. Jadi buat line edge center ini adalah penjajaran ke pusat atau ya membuat baris gitu secara horizontal. Kemudian line P center itu penjajaran ke pusat secara vertikal begini. Nah, sekarang Kak mau kenalin ke ada juga variabel, oh sorry, ada metode stretch gitu ya. Ini fungsinya apa? Ini fungsinya untuk mengatur seberapa besar tombol yang ada di sini gitu, Bas. Kalau satu kira kurang lebih seperti ini. Kalau tiga berarti agak lebaran sedikit gitu ya. Ini mungkin agak tidak terlihat, tapi dia nanti akan agak lebar. Jadi stretch-nya ini tergantung kebutuhan kita ya. Kalau mau satu, tiga, lima, dan seterusnya. Begitu ya, Bas ya? Mm. Oke, sekarang, nah ini yang terakhir, dot set spacing ini mengatur spasi antar konten tata letak, misalnya antar garis horizontal. Maksudnya yang ini ya, jadi spasi antara ini dan ini itu berapa gitu. Kan kalau di sini dia memakai contohnya 5, berarti ini sebanyak 5 spasi, Bas ya. Begitu ya? Mm. Ya. Oke. Nah, ini contohnya, aduh dia telat nih contohnya. Nah, sekarang ini tugasnya kita membuat aplikasi memory card. Langsung saja Kak tunjukkan codingannya ya. Nanti Bastian coba eh, eh, ambil kode Kak, kemudian tanyakan apa yang tidak ditanyakan, yang tidak dimengerti. Tapi Kak jelasin dulu sebentar ya. Oke, oke. Kelihatan Bas? Kelihatan, kelihatan, kelihatan. Nah, sekarang Kak udah berada di Visual Studio Code-nya ya, yang Algo ya.
Nah, yang pertama yang harus dilakukan nanti memanggil library yang kita butuhkan, Bas. Ya. Jadi dari PyQt kita panggil modul Qt Core. Di mana dari Qt Core ini kita panggil modul Qt. Nah, selanjutnya dari Qt ini kita punya modul Qt Widget. Di mana dari Qt Widget ini punya modul lagi gitu. Namanya Q Application, Widget, QH box layout, QP box layout, Q group box layout, Q radio button, push button, label, dan seterusnya. Nah, penulisan ini bisa begini, Bas ya. Nggak hanya begini nih. Kak menulisnya dalam bentuk dua sengaja. Bisa seperti ini dalam bentuk satu, ini dihapus aja. Kemudian ini bisa dikurung gitu. Ya, ini Ya. bisa dikurung nanti kalau ini lebih apa? Lebih dari garisnya itu bisa dikebawahin gitu. Sama ya. Nah, kemudian setelah memanggil modulnya, kita buat instantiate atau instansi dari aplikasinya. Kak namain sendiri aplikasi. Kita pakai kelas Q Application. Kemudian buat widgetnya atau jendelanya bernama window. Nah, kemudian atur judulnya ini bebas, Bastian eh, mengaturnya namanya apa, tapi Kak ya sesuai dengan instruksinya ya, memo card atau memory card, silakan. Nah, kemudian ini untuk tombol push button atau jawaban yang tadi. Nah, di sini kalau mau pakai bahasa Indonesia silahkan, bahasa Inggris juga silahkan. Kak, bebaskan kepastian aja. Kemudian, question label, kita pakai Q label. Nah, di sini, ini pertanyaan yang akan dimunculkan tuh apa gitu ya. Nah, di sini Kak sengaja Kak nggak tahu mau menanyakan apa, makanya di sini garis-garis aja gitu. Oke. Nah, selanjutnya kita membuat apa namanya? Kotak jawaban-jawabannya. Yang pertama yang harus dilakukan apa yang tertulis di atas kotak jawabannya. Nah, ini kotak jawabannya, apa Ya. yang tertulis di sini gitu nanti. Hmm. Codingannya itu pakai ini gitu. Itu Bas ya. Kemudian Ya. yang empat ini itu berada di dalam kotak jawaban. Itu Bas ya. Ya. Itu. Nah, kemudian ini layout answer one, layout answer two, layout answer telu, answer three. Kita menaruh bahwa answer one ini layoutnya itu secara horizontal. Kemudian answer to ini secara vertikal dan answer three ini secara vertikal. Ini belum kelihatan, nanti saja langsung ya. Nah, kemudian layout answer 2 dan 3 tolong tambahkan menggunakan tolong tambahkan ke widget di mana isinya itu adalah ini opsi satu, 2, 3 dan 4 gitu. Ya. Jadi ini yang letaknya secara vertikal begini gitu. Itu yang pertama. Kemudian ini answer tree. Ini letaknya secara vertikal tapi di sebelah kanannya begitu. Begitu Bas ya. Ya. Nah, kemudian yang bagian layout answer one dot add layout. Nah, ini kita tambahkan maksudnya ke dalam apa namanya? Itu ke dalam jendelanya. Kemudian radio group box. Nah, di sini kita kan sudah mengatur nih Bas, layout answer one-nya itu secara eh, apa namanya? Horizontal, artinya begini ya. Nah, sekarang kita tampilkan itu menggunakan perintah set layout, tolong tampilkan layout yang ini secara begini gitu. Jadi nanti kan nanti bentuknya seperti ini. Jadi dia nggak tampil seperti ini, tapi tampilnya itu begini gitu. Paham? Halo Bas? Hmm. Nah, kemudian untuk layout line one, 2, and 3 ini ya kita tinggal disuruh menambahkan layoutnya itu secara ya ini yang pertama, kemudian ini yang kedua gitu ya, kemudian ini yang ketiga di sana ada answer. Penjelasannya di mana? Penjelasannya di sini. Jadi layout line one itu tolong tambahkan eh, apa namanya pertanyaannya, kemudian di sini untuk mengatur dia rata tengah atau rata kiri atau rata kanan gitu. Kemudian layout line 2 ini untuk menambahkan ya yang apa tadi ya? Yang ini nih, yang ada di sini. Nah, dia menambahkan yang ini nih, gitu. Kemudian
layout line tree itu tolong layout line tree ini dia panjangnya atau regangnya itu sebanyak satu saja gitu. Kemudian line tree.addWidget tolong tambahkan dengan ini maksudnya itu adalah tulisannya itu tolong panjangnya 3, tapi kotaknya itu satu gitu. Kak, Kemudian izin Kak, ya, izin Kak, izin ke toilet. oke oke. Saya gitu ya. Oke, sekarang kita ke bagian yang ini. Tadi udah sampai sini, sekarang kita ke bagian yang ini. Nah, ini buat layout card, add layout, silahkan. Nah, ini buat menambahkan doang ya, semuanya yang sudah kita buat, tambahkan dengan apa namanya, regangnya masing-masing atau apa ya istilahnya. Ini lebarnya masing-masing itu 2 dan 3. Kemudian, jangan lupa set spasinya. Ya, di sini Kak menggunakan 3, tapi kita coba 5 di sini gitu ya. Kemudian window.set layout, silakan layout card. Artinya ya ini nanti di setting layoutnya ini menggunakan aturan vertikal gitu ya. Kemudian tolong tampilkan. Kemudian jangan tutup aplikasi kecuali kita menekan tombol exit. Nah ini kalau Kak Run, ini Kak Run dulu ya. Baru Kak tampilkan. Dia akan bagaimana kalau kita run? Tara. Nah, bentuknya begini, Bas. Tara. Nah, kelihatan nggak, Bas? Ya. Kelihatan, Nah, kurang lebih nanti akan seperti ini ya, Bas ya. Bentuknya itu di sini yang pertama pertanyaannya, kemudian di sini eh, apa? Keterangan terkait jawabannya. Kemudian di sini opsi-opsinya begitu. Nah, sekarang giliran Bastian yang share screen. Oke. Kak, eh kasih kodenya dari W aja ya. Tara. Nah, coba. Loh, sudah jadi, Bas. Oh, ini Bukannya, bukan, Bas. Itu yang kemarin, Bas. ini emang kemarin aku baru buka VS Code. Oh, udah tahu caranya kan, Bas? Eh, mau Kak tunjukin nggak cara yang nanti mungkin Ini, Bastian mau buat main-main buat fungsi gitu. ini kan, Ya, ini kelihatan nggak layarnya? enggak, Bas. Enggak ya, enggak. Jadi itu memang nggak kelihatan. Nah, itu udah bener, Bas tuh. Jadi nanti boleh Kak share screen, Bas. Ya, jadi nanti gini ya, Bas, cara membuat file baru itu begini supaya Bastian apa namanya? Ada gitu ya. Ini file-file yang sudah kita kerjakan gitu. Pertama, klik yang ini, Bas. Yang Explorer kan. Jadi ini buat menampilkan sekaligus menutup gitu. Oke? Oke, Kak. Nah, sekarang Kak kan di sini nih, Kak membuatnya itu ada folder Python start gitu. Nah, di dalam foldernya ini ada folder lagi gitu. Caranya gimana Kak menambahkannya? Nah, misalnya di sini nih. Jadi nanti Bastian klik aja atau file open folder yang ingin ditampilkan gitu. Oke? Nah, sekarang gimana cara membuat folder? Caranya klik ini, Bas. New folder, silakan klik misalnya pertemuan kedua gitu, Bas ya. Ini Ya, di enter aja. Nah, kemudian kalau mau membuat suatu file di dalam folder ini, klik yang ini, Bas nih. Yang ini nih. Lihat new file. Oke? oke. Nah, ini tinggal diklik kemudian namakan sesuai dengan apa yang ingin kita namakan. Misalnya aplikasi memory card part satu, ya, part Ya. satu dot, jangan lupa Bas dot py atau py gitu, klik Hmm, enter. Nah habis itu dia ruang kosong tinggal dipaste yang tadi begitu, Bas. Oke, sekarang ya. coba Bastian supaya Bastian
membuat filenya itu udah bisa. Coba kamu lihat. Tadi Pertama new file dulu. Di situ aja langsungnya. Itu tuh. Nah itu tuh. Nah sekarang maunya namanya apa, Bas? Aplikasi memory card misalnya. Saya nggak tahu lah ya. pizza. Pixas silahkan. Itu apa kalau boleh tahu, Bas? Eh, atau aku cuman pakai Oke. keyboard. Oke. Sekarang pixar.py. Jangan lupa .py-nya. Nah, enter. Nah, sekarang dia, oh, itu folder. Berarti Oh iya. hapus dulu aja foldernya, klik delete. Move to recycle. Nah, oke. Sekarang klik itu, Bas. Yang new file. Itu di atas, bukan, bukan. No, 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 no. Di tadi, nah itu, klik new file. Misalnya apa tadi? Namanya pizza.py. One pizza. Nah, mantap. Sekarang dipaste aja yang tadi itu. Kemudian di run. Nah, gitu. Oke, gitu ya. Oke. Oke, jadi itu untuk bagian yang pertama. Sekarang kita lanjut ke bagian yang kedua. Kak lagi yang share screen ya. Oke, ini bagian yang kedua itu kita menyempurnakan bagian yang pertama ini ya. Apaan tuh Kak? Itu katanya mungkin Bastian. Ya itu, gitu ya. Nah, ini untuk bagian yang pertama kita sudah menyelesaikan yang ini Bas ya. Menampilkan formulirnya kita udah clear, gitu ya. Oke, sekarang, halo Bas. Boleh Kak? Kita coba menampilkan formulir tanggapannya gitu. Oke? Jadi maksudnya setelah diklik salah satu jawaban, kemudian klik tombol answer-nya, nanti akan muncul eh, formulir tanggapan gitu atau tulisan yang menanggapi itu. Caranya gimana? Caranya seperti ini. Nah, ini bentuknya nanti yang akan kita buat gitu. Jadi ketika diklik answer, maka di sini akan muncul tulisan-tulisan. Gitu, Bas ya? Oke. Nah, ini ya untuk tidak dilupakan, ini untuk membuatnya pakai Q label ya. Kemudian ini group box yang ini secara keseluruhan. Kemudian ini untuk menampilkan respon ini kita menggunakan Q label juga. Demikian juga dengan yang ini. And then yang paling akhir itu kita menggunakan Q push button. Oke? Oke. Jadi, Nah, sekarang ini yang perlu kita ingat kemarin kita sudah menggunakan ini yaitu dot hide dan show. Dot hide itu fungsinya apa? Itu untuk menyembunyikan panel opsi jawaban. Kemudian dot show itu untuk menampilkan panel jawaban yang benar. Maksudnya gini. Jadi nanti Bastian nih, ini kan soalnya Bas ya. Ini jawaban satu, 2, 3, 4 gitu Bas ya. ya, Nah, ketika kita klik tombol salah satu yang ini, kemudian klik tombol answer. Nah, nanti menggunakan metode .hide ini akan tertutup oleh tulisan yang akan kita pakai gitu. Yaitu misalnya jawabannya salah gitu, ataupun jawabannya tidak benar, ataupun jawabannya benar gitu. Nah, kurang lebih seperti itu, Mas ya. Kemudian .show ini untuk menampilkan jawaban yang benar. Jadi di atasnya jawabannya salah, klaim jawabannya salah, di bawahnya dia menampilkan ini loh jawaban yang benar gitu. Oke? Nah, kurang lebih seperti ini. Nah, untuk tata letaknya sama seperti yang tadi ya. Jadi ini untuk tata letak satu, garis satu, 2, sama 3 gitu. Kemudian ini yang utama. Dan tugas kita sekarang kita sempurnakan yang tadi untuk menampilkan apa namanya tanggapan jika kita mengklik ini. Nah, sekarang Kak share screen lagi. yang Kelihatan? face code. Ya, PS Code. Kelihatan, Bas? Kelihatan. Nah, sekarang codingannya seperti ini, hampir sama seperti yang tadi. Tetapi perbedaannya di sini ada metode yang satu ini, yaitu .hide. Kemudian kita tambahkan sesuatu supaya
aplikasi memory card kita itu perfect gitu ya. Yaitu tulisan-tulisan yang digunakan sebagai tanggapannya gitu ya. Di sini ada yang pertama tulisan are you correct or not. Kemudian the answer will be here. Nah, ini tanggapan yang akan muncul saat jawabannya diklik, tombol answer-nya diklik. Oke? Kemudian cara menampilkan ini kita perlu menyembunyikan jawaban yang sudah kita lalui gitu menggunakan metode dot hide supaya nanti yang muncul itu tanggapan dari apa yang sudah kita tulis begitu. Oke, Bas? Itu aja tambahannya. Jadi sekarang Kak eh, kasih ke Bastian. Silakan cek WA, Bas. Ini bilang aja filenya yang part 2 gitu dari yang tadi. Yang mana? Ya, yang udah Kak kirim tuh. Sekarang Sebastian yang share screen ya. Kemudian share tampilannya juga seperti apa. Oke, buat file baru, Bas. Mungkin memory card part 2 gitu. Memory card.py jangan lupa. Part. Oke deh. Sekarang di run. Nah, itu rename aja. Oke, memory card part. Oke, mantap. Yang itu yang tadi tuh rename menjadi part 2. Oke. Kok nggak keganti? Nah, itu di situ harusnya. Nah, gitu. Oke, sekarang yang tadi juga di rename. Oke, mantap. Nah, sekarang di run yang part 2-nya, Kak mau lihat tampilannya juga ya. Gimana tampilannya, Bas? Coba di-share ulang. Oke, mantap sekali, Bas. Ya, betul ya. Kurang lebih nanti tampilannya seperti ini. Nah, jadi untuk pertemuannya sampai situ dulu, Bas. Jadi besok kita lanjutkan untuk yang part 2-nya. Oke? Oke, Nah, oke, tugas yang tadi itu kumpulin aja di melalui website ya, jangan melalui Visual Studio Code-nya. oke. Oke? Oke, mungkin itu doang, Bas. Terima kasih. Untuk Ya udah, harinya, Bastian, kapan kira-kira? minggu. Minggu aja deh, minggu aja. Minggu jam berapa? Satu. Kakak bisa jam berapa? Kalau kakak bisanya. Sabtu, Kak bisa jam dari pagi sampai sore. Minggu dari siang sampai sore. Lah, terserah kakak aja. Kayak jam 5. Oke deh, kalau gitu. Oke, terima Udah, kasih. Sampai oke, jumpa di pertemuan selanjutnya. oke, makasih kak. Sip.